Shalom, apa kabar semuanya, teman-teman bidan yang hadir di sini? Semoga kabar kalian tetap sehat. Saya juga ingin menyapa teman-teman kebidanan, keperawatan di seluruh kawasan Nusantara. Anda yang bekerja sebagai tenaga kesehatan di seluruh wilayah Nusantara, Anda hebat, tetap semangat. Saya juga ingin menyapa teman-teman dari komunitas kain dan kebaya Indonesia. Tetaplah menjadi perempuan yang luar biasa dan perempuan-perempuan hebat Indonesia. Kali ini saya akan membahas tentang pengaruh mikroflora dalam memperpanjang hidup kita. Sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Baik saudara yang terkasih, kita akan membahas tentang satu hal, namun saya ingin mencuplik satu ayat Alkitab dari Kejadian 1 ayat 20 dan 21. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi, melintasi cakrawala. Ayat 21, maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat semuanya itu baik. Saya akan menggarisbawahi tentang hendaklah di dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan itu disebutkan 2 kali di ayat 20 dan ayat 21. Saudaraku yang terkasih, tubuh manusia terdiri dari air yang bersemayam di dalam maupun di luar sel. Kita mengenalnya sebagai cairan intraseluler dan ekstraseluler. Sebanyak 70% komposisi tubuh manusia adalah air. Manusia butuh oksigen setiap detik. Jadi tidak boleh terlambat, karena kita akan pingsan apabila terlambat asupan oksigen ke dalam otak kita, bahkan bisa terjadi kematian. Nah, kita akan ulas pada pembelajaran berikutnya. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah tubuh manusia dipenuhi oleh oksigen. Sebenarnya sakit penyakit di zaman dahulu sudah ada. Ini terekam dalam berbagai tulisan, dalam artefak dan daun lontar, bahkan di kitab suci juga diceritakan tentang sakit penyakit. Saat itu roh halus diduga sebagai sumber penyakit yang ada pada zamannya. Dosa juga dianggap sebagai sumber penyakit. Pada zaman sekarang, penyakit disebabkan oleh mikroorganisme yang terjebak dalam situasi dan kondisi yang salah, sehingga mikroorganisme tersebut, baik yang mikroorganisme yang baik yang bermanfaat untuk tubuh kita, akan berubah menjadi mikroorganisme yang berbahaya, atau kita sebut sebagai mikroorganisme patogen yang menyebabkan sakit penyakit pada manusia. Penemu mikroorganisme adalah Anthony Philip van Leeuwenhoek pada tahun 1632 hingga 1723. Kemudian dilanjutkan oleh Kohn di Jerman pada tahun 1872. Selanjutnya Ehrenberg dari Jerman pada tahun 1938. Yang terakhir oleh Muller. Makanya ada mikroskop namanya mikroskop Muller. Ditemukan di Dänemark tahun 1973. Saudaraku yang terkasih, mikroorganisme adalah organisme hidup yang berukuran mikroskopis
sehingga tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Mikroorganisme dapat ditemukan di semua tempat yang memungkinkan terjadinya kehidupan di segala lingkungan hidup manusia. Mikroorganisme ada dalam tanah, ada di lingkungan akuatik dan atmosfer atau udara, serta makanan. Mikroorganisme tersebut dapat masuk secara alami ke dalam tubuh manusia, kemudian tinggal menetap dalam tubuh manusia atau hanya bersifat sementara mereka tinggal. Mikroorganisme ini dapat menguntungkan inangnya karena sebagian besar dari spesies ini tidak berbahaya. Namun jika mereka berada di tempat dan situasi yang salah, mereka akan menjadi penyakit yang berbahaya. Misalkan mikroorganisme dengan nama bakteri E. coli. Dia hidup normal di saluran pencernaan manusia. Manakala dia pindah ke tempat yang lain, karena dia tinggalnya di usus besar, manakala dia berpindah ke tempat yang lain, dia akan menjadi mikroorganisme yang sangat berbahaya dan bisa menyebabkan penyakit yang lebih berbahaya. Tubuh mengandung bakteri, jamur, dan mikroorganisme 10 kali lebih banyak dari sel-sel manusia. Saya ingin mengulangi kalimat yang singkat ini. Bakteri atau mikroorganisme, jamur, itu jumlahnya 10 kali lebih banyak dari sel-sel tubuh manusia. Pada dasarnya mikroorganisme adalah sahabat manusia yang sangat menguntungkan jika mereka ada di tempat yang tepat dengan situasi dan kondisi yang membuat mereka bisa beradaptasi dengan baik. Manusia memberi nama mikroorganisme ini atau kelompok ini adalah flora normal atau bakteri yang menguntungkan yang membuat manusia terlindungi dari serangan kelompok yang merugikan atau kita sebut sebagai mikroorganisme patogen. Kelompok yang merugikan adalah penyebab penyakit. Ingat bahwa kelompok yang merugikan atau bakteri patogen adalah penyebab penyakit. Di dalam tubuh manusia, kolon atau usus besar mengandung populasi mikroba yang paling banyak. Telah diperkirakan bahwa jumlah mikroorganisme di dalam spesimen tinja kotoran manusia kurang lebih 10⁻12 organisme per gram. Bacillus gram negatif anaerobik yang ada meliputi spesies Bacteroides, bakteri fragilis, bakteri melanogenicus, bakteri oralis, dan Fusobacterium. Bacillus gram positif diwakili oleh spesies-spesies Clostridium serta spesies-spesies Lactobacillus. Flora saluran pencernaan berperan di dalam sintesis vitamin K, konversi pigmen empedu dan asam empedu, kemudian absorpsi sel makanan, serta antagonis mikroba patogen. Saudaraku yang terkasih, penemuan antibiotik pada tahun 1928 oleh Sir Alexander Fleming merupakan sebuah penemuan terbesar dalam dunia medis. Antibiotik yang pertama disebut penicillin. Tentunya hal ini sangat melegakan kita, karena dengan adanya antibiotik, miliaran nyawa bisa terselamatkan. Namun pemakaian antibiotik yang salah justru akan sangat berbahaya, karena flora normal ikut mati dan bakteri berbahaya akan berbiak dengan sangat hebatnya. Mereka pintar dan bisa berevolusi saat kondisi kurang menguntungkan, dan pemakaian antibiotik yang tidak sesuai, baik dosis maupun lama pemakaiannya, bisa menyebabkan bakteri tertentu menjadi resisten dan mereka akan lebih ganas daripada sebelumnya. Kita akan mengenal mikroorganisme yang ada di dalam tubuh manusia. Saudaraku,
Bakteri berasal dari bahasa Yunani yang artinya batang kecil. Merupakan mikroorganisme yang paling banyak jumlahnya di antara mikroorganisme lainnya. Dengan ciri-ciri, mereka tidak memiliki klorofil atau satu daun. Dengan ukuran 1-5 mikron. Bermacam-macam bentuknya, ada yang kokus atau bulat, basil atau batang, dan spiridia atau spiral. Karena jumlahnya yang sangat banyak, hingga dikatakan dari setiap inch persegi tubuh manusia terdapat rata-rata 32 juta bakteri yang menghuni di dalamnya. Jadi 1 inch adalah 2,54 cm. Ya, jadi sangat kecil. Itu ada 32 juta bakteri. Sehingga bakteri yang ada di seluruh tubuh manusia mencapai 100 miliar bakteri atau 20 kali lipat dibandingkan dengan jumlah populasi manusia saat ini. Kita tidak bisa membayangkan apabila di dalam tubuh kita terdapat 100 miliar bakteri. Itu 20 kali lipat populasi manusia yang ada di seluruh bumi kita, di planet bumi. Luar biasa. Banyak mikroba yang hidup di dalam tubuh kita datang dari makanan yang kita makan. Setidaknya ada 600 spesies yang berbeda hidup di mulut dan tenggorokan. 600 spesies yang berbeda hidup di area mulut dan tenggorokan. Sekitar 280 di antaranya telah diisolasi dan diberi nama. 280 telah diisolasi dan diberi nama, kemudian sisanya 320 belum diberi nama. Berarti ada peluang Anda untuk memberikan nama suatu saat nanti apabila menjadi ahli biologi. Ketidakseimbangan mikroorganisme dalam mulut dapat menyebabkan gigi berlubang, penyakit gusi, dan infeksi saluran akar gigi. Bakteri bisa ditemukan di dalam tubuh manusia, terutama di saluran pencernaan. Jumlah total sel bakteri yang berada dalam tubuh manusia bahkan lebih dari total sel tubuh manusia sendiri, yaitu lebih banyak sekitar 10 kali lipat. Sudah saya jelaskan, tapi saya garis bawahi lagi bahwa kita hidup bersama-sama dengan bakteri dengan jumlah sel yang lebih sedikit daripada bakteri yang hidup di dalam tubuh kita. Oleh karena itu, kolonisasi bakteri sangatlah mempengaruhi kondisi tubuh manusia. Terdapat beragam jenis bakteri yang mampu menghabitasi daerah saluran pencernaan manusia, khususnya pada usus besar. Kelompok bakteri yang mendominasi usus besar manusia pada umumnya adalah bakteri asam laktat, yang merupakan bakteri gram positif, dan merupakan enterobakter, yang merupakan bakteri gram negatif. Mikroorganisme ini hidup secara anaerobik dan mampu melekat pada permukaan saluran pencernaan manusia. Contoh bakteri yang biasa ditemukan adalah Lactobacillus acidophilus. Beberapa jenis bakteri yang hidup di saluran pencernaan tidak hanya menyerap nutrisi, tapi juga berperan dalam menjaga kesehatan saluran pencernaan dan meningkatkan imunitas tubuh. Terdapat sekelompok bakteri yang menguntungkan untuk tubuh kita, yang menunjang kesehatan dan bahkan mampu mencegah terbentuknya kanker usus besar. Kelompok bakteri ini termasuk dalam kelompok bakteri probiotik. Mungkin Anda sering mendengar Lactobacillus probiotik. Nah, ini bakteri yang menguntungkan dan menjaga pencernaan kita. Selain di dalam saluran pencernaan, bakteri juga dapat ditemukan di permukaan kulit, mata, mulut, dan kaki manusia. Pada permukaan kulit saja diperkirakan terdapat 500 jenis bakteri yang hidup di sana. 500 jenis bakteri. Di dalam mulut dan kaki manusia terdapat kelompok bakteri yang dikenal dengan nama Methylotron. Kelompok bakteri ini mampu menggunakan senyawa bikarbon tunggal seperti metanol dan metilamin
untuk menyokong pertumbuhannya. Di dalam rongga mulut, bakteri ini menggunakan senyawa dimetil sulfida yang berperan dalam menyebabkan bau pada mulut manusia. Contoh bakteri yang termasuk dalam golongan ini adalah Methylobacterium ectospin. Proporsi bakteri di dalam usus manusia kira-kira terdiri dari 20% bakteri bermanfaat, 20% bakteri yang bermanfaat, 30% bakteri yang berbahaya, 50% sisanya adalah bakteri netral. Kelompok penting yang memegang kendali usus adalah bakteri netral. Jika mengkonsumsi makanan tidak teratur dengan pola makan dan kebiasaan yang buruk, maka bakteri netral akan berubah menjadi bakteri patogen atau bakteri yang berbahaya. Hal inilah yang menjadikan perut mudah sakit dengan bau gas dan kotoran yang sangat busuk. Ketika pola makan baik, proporsi bakteri yang bermanfaat akan meningkat. Maka dengan sendirinya, bakteri netral akan bekerja sejalan dengan bakteri yang bermanfaat. Akibatnya apa? Usus menjadi bersih dan tubuh menjadi sehat. Berikutnya adalah bakteri yang bermanfaat di area pencernaan. Dikenal dengan nama probiotik yang berfungsi menjaga metabolisme tubuh, dan probiotik juga berperan sebagai bakteri baik. Sebenarnya apa sih itu probiotik dan apa pula manfaatnya? Probiotik adalah jenis bakteri baik yang ada dalam tubuh kita bahkan sejak seorang manusia lahir. Probiotik ada di dalam jumlah dan jenis yang beragam dan tersebar di seluruh tubuh manusia seperti di jantung, hati, hidung, paru, dan perut. Namun paling banyak probiotik terdapat pada saluran pencernaan. Jenis-jenis probiotik diantaranya adalah macam-macam lactobacillus, bakteri laktis, bakteri logum, dan sebagainya. Ini memiliki manfaat tersendiri bagi tubuh manusia. Karena letaknya yang mayoritas berada di saluran pencernaan, serta perannya yang menjaga saluran pencernaan, maka probiotik sangat sering dikaitkan dengan si penjaga saluran pencernaan. Manfaat berikutnya adalah memperkuat sistem kekebalan tubuh, menghilangkan rasa lelah, alergi, dan serangan penyakit lainnya, mencegah peradangan dan menyehatkan tubuh, khususnya pada saluran pencernaan. Karena probiotik memecahkan hidrokarbon yang berfungsi dalam mencerna makanan pada usus dan menyerap nutrisi makanan. Dengan demikian, probiotik sangat berfungsi dalam menjaga kesehatan saluran pencernaan. Manfaat lainnya, probiotik jenis lactobacillus sangat diperlukan untuk fermentasi yogurt, susu, kecap manis, acar, cuka, dan saya yakin Anda suka semuanya. Fermentasi sangat baik untuk kesehatan tubuh karena fermentasi bisa meningkatkan jumlah prosentasi bakteri yang bermanfaat di dalam usus manusia. Ternyata lactobacillus itu hebat sekali ya. Dan apa kehebatannya? Kehebatannya adalah saat lactobacillus, bakteri yang bermanfaat jumlahnya meningkat di dalam usus, maka dengan sendirinya pH di dalam usus menjadi turun dan suasana di dalam usus menjadi asam. Hal ini menyebabkan bakteri yang tidak tahan asam akan mati atau tidak bisa berkembang. Dengan peningkatan aktivitas bakteri bermanfaat atau flora normal, maka bakteri berbahaya atau bakteri patogen kehilangan kekuatannya, dan dengan begitu lingkungan usus akan menjadi jauh lebih baik. Perlu diketahui bahwa kegiatan mikroorganisme di pencernaan memiliki efek yang vital untuk sistem kekebalan tubuh. 2/3 sel imun di dalam tubuh manusia terkumpul di usus. Di antaranya adalah makrofag, limfosit, neutrofil yang bekerja di dalam usus untuk melindungi tubuh dari kuman-kuman yang tertelan. Jadi makrofag, limfosit, dan neutrofil ini adalah komponen pertahanan tubuh kita dari sel-sel darah putih
yang akan memakan segala apa yang membahayakan. Salah satunya adalah bakteri yang berbahaya. Jika kondisi pencernaan terus-terusan buruk, maka segala macam penyakit bisa menyerang tubuh manusia. Satu lagi manfaat flora normal dalam usus adalah bahwa mereka memiliki peranan yang sangat-sangat penting dalam pembentukan sebagian besar dari 3.000 hingga 5.000 jenis enzim yang ada di dalam saluran pencernaan. Enzim sendiri adalah zat berbahan protein yang terlibat di dalam aktivitas kehidupan, terutama dalam mencerna makanan, metabolisme, pembuangan, detoksifikasi, bahkan pernafasan. Enzim bertindak sebagai katalisator untuk reaksi kimia yang diperlukan oleh makhluk hidup. Baiklah saudaraku yang terkasih, demikian pembelajaran untuk hari ini untuk flora normal. Jangan remehkan flora normal dalam tubuh kita, karena itu sangat penting untuk tubuh kita. Mulai sekarang, Anda bisa memilih makanan minuman yang bisa meningkatkan jumlah flora normal dalam tubuh kita. Salah satunya adalah makanan-makanan yoghurt yang mengandung probiotik. Nah, pilihlah itu untuk memperkuat imun kalian. Terima kasih, Tuhan memberkati.